Guys, today kita akan merangkum sebuah film yang direkomendasikan sama salah satu subscriber katanya. Kalau dia bohong saya juga nggak tahu. Dan awalnya kok filmnya agak aneh ya, sepi gimana gitu. Tapi setelah beberapa menit nonton, jadi kalian pernah nggak sih nonton film terus wah gitu. Jadi dari awal film emang biasa aja, tapi seiring dengan berjalannya cerita, kita dikasih sesuatu yang baru secara terus menerus sampai akhir film. So nggak usah kepanjangan lagi, kita langsung aja jam ke ceritanya. 我叫小黑，我也是妖精。 Di awal film kita diperlihatkan dengan seekor kucing hitam di dalam hutan yang tergusur oleh penebangan liar dan ekspansi dari manusia. Dengan menyimpan rasa dendam, terpaksa kucing tersebut harus kehilangan rumahnya dan hidup gelandangan dari kota ke kota lain untuk mencari rumah baru. Beberapa bulan berselang sampai suatu malam kucing tersebut sedang beristirahat di sebuah gang. Kucing itu dikejar oleh beberapa pemuda setempat yang seperti kehilangan kesadarannya. Lalu tiba-tiba kucing itu berubah menjadi monster dan saat berniat untuk menyerang balik, dia ditolong oleh seseorang yang mempunyai kekuatan aneh. Orang itu mengenalkan dirinya bernama Feng Xi, dan ternyata mereka berdua bukanlah hewan sembarangan, melainkan monster yang terpinggirkan karena ekspansi manusia. Kok nggak lawan balik aja bang? Musnahkan manusia. Sabar, ini jalan lagi ceritanya. 进来吧，小黑。 Singkat cerita, kucing hitam tadi diajak Feng Xi ke kolong jembatan dan ternyata di sana terdapat sebuah portal yang menghubungkannya ke sebuah pulau terpencil di mana tempat itu mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Di sini Feng Xi juga tidak sendirian. Dia hidup bersama beberapa monster lain seperti mereka. Dan setelah kucing itu merasa nyaman dengan ras sejenisnya, dia berubah menjadi seekor anak kecil yang bernama Hei. 我叫小黑，我也是妖精。 肉会哄小孩啊？ 你要不要来个雪花飘？ 这是你的房间了。 Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seekor monster yang sedang ditangkap oleh manusia yang memiliki level kekuatan di atas para monster. Hal ini juga menegaskan kalau ada suatu organisasi yang menahan mereka, para monster, untuk menyerang balik manusia yang dinilai terlalu serakah. Orang ini bernama Wuxian. Ini orangnya, nggak ada hubungannya dengan Wuxian yang kemarin. Dan diperlihatkan dia dapat dengan mudah menangkap seekor monster yang berkeliaran di kota. Balik ke Hei, keesokan paginya, dia dibangunkan dengan suara dentuman dari luar kamarnya yang ternyata Wuxian sudah berada di sana dan sedang melawan Feng Xi dan teman-temannya. Di sini kita diperlihatkan dengan kekuatan Wuxian yang sangat jauh berbeda levelnya dengan Feng Xi dan teman-temannya, yang memaksa mundur mereka meninggalkan Hei. Pasca penyerangan tersebut, dari perbincangan Feng Xi dan teman-temannya menjelaskan bahwa gampangnya, Wuxian adalah salah satu eksekutor berpangkat tinggi dari organisasi gabungan antara ras manusia dan monster yang mereka sebut guild. Di sini Feng Xi dan teman-temannya juga menabur benih untuk mengetahui lokasi Wuxian sesampainya di daratan dan berniat untuk mengambil kembali Hei. 交给你们了。 Sementara itu, Hei yang terdampar di pulau tersebut bersama Wuxian karena portalnya telah rusak. Wuxian berniat membawanya kembali ke guild dengan membuat sebuah rakit.
Dan diperlihatkan juga di berbagai kesempatan, Hei mencoba menyerang Wuxian, namun karena saking jauhnya level kekuatan mereka, hal itu tidak membuat Wuxian repot sama sekali. 风息，拉扯，风息。 倒省得我去找你了。 Sesaat setelah rakitnya selesai, mereka langsung OTW menggunakan rakit tersebut. Di sini karena Hei merasa baru saja mendapatkan rumah dan udah dihancurkan lagi oleh Wuxian, di atas rakit pun dia masih tetap memilih untuk nyemplung ke laut daripada harus pergi ke guild bersama dengan Wuxian. Dan beberapa kali dia ditolong oleh Wuxian. Saat sudah seharian berada di atas rakit, di tengah lautan, mereka dihadang oleh badai yang mau tidak mau harus mereka terjang. Di dalam badai tersebut, dalam keadaan pingsan karena nggak kuat menahan gelombang, Hei secara tidak sadar mengeluarkan kekuatan spasial yang disebut domain, dan diceritakan kekuatan tersebut sangat langka. Di sini Wuxian sempat heran dan dengan secepat mungkin membawa Hei keluar dari badai tersebut. Sesampainya di luar, dia bertanya tentang kekuatan milik Hei sebelumnya. Namun Hei belum menyadari apapun tentang kekuatannya sendiri. Lalu di sini Wuxian mulai menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diberkati dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan psikis dan kekuatan spiritual, di mana contohnya kekuatan psikis yaitu Wuxian dapat memanipulasi dan menggerakkan logam sesuka hatinya, dan Fengxi yang dapat memanipulasi pohon dan tumbuhan. Lalu kekuatan spiritual milik Wuxian bertipe spasial yang bernama D4, di mana dia dapat memanipulasi ruang dan waktu. Hampir mirip seperti Kamui milik Obito di film Naruto. Lalu kekuatan spiritual milik Hei yang bernama Domain, sama-sama bertipe spasial, namun Domain lebih mirip seperti jurusnya Trafalgar Law di film One Piece, di mana dia bisa memanipulasi benda atau makhluk hidup apapun yang masuk ke dalam wilayah domain miliknya. Di sini Wuxian juga melihat kekuatan psikis milik Hei yang sama persis dengan miliknya, yaitu logam. So dia menawari Hei untuk menjadi muridnya dan mengajarkannya tentang kekuatan spiritual dan psikis. Namun di sini Hei menolaknya mentah-mentah dan Wuxian juga bodo amat, nggak mau ya udah. Singkat cerita, karena gabut di atas rakit nggak ada mainan lain, Hei lalu mulai mengambil logam milik Wuxian dan belajar sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Fengxi yang sedang menyusun rencana untuk mengalahkan Wuxian, dia pergi ke tempat gurunya dan berkata akan meminjam sesuatu. Namun tak disangka, kekuatan spiritual miliknya adalah Steel, di mana dia dapat mencuri kekuatan makhluk lain. Dia juga mengambil kekuatan monster pelukis untuk mengcounter kekuatan milik Wuxian. Balik ke Hei dan Wuxian setelah beberapa hari mereka latihan di atas rakit dan sedikit banyak sudah bisa menggunakan kekuatan logamnya. Akhirnya mereka sampai ke daratan yang ternyata mereka melenceng sangat jauh dari perkiraan mereka. Sampai di sini Wuxian mengajak Hei ke Guild Hall. Namun karena Hei lagi-lagi menolak mentah-mentah, so dia harus mau. Di sisi lain, tim Fengxi yang juga sudah mengetahui lokasi Wuxian yang OTW menuju ke Guild Hall. So mereka juga mulai melancarkan operasi mereka. Kembali ke Hei dan Wuxian saat mereka sedang akan beristirahat, mereka kedatangan teman-teman eksekutor Wuxian dari Guild yang kebanyakan dari mereka adalah ras monster.
So di sini teman-teman Wuxian yang malah menceritakan tentang Guildhall dan alasan kenapa mereka mengejar Fengxi, yaitu karena kebencian Fengxi yang terlalu besar kepada ras manusia dan berniat untuk menghabisi mereka semua. 他们都是会馆的执行者。原来本来就很可恶啊！ Nah, tugas Guildhall di sini adalah sebagai penyeimbang antara ras manusia dan ras monster. Di sini mereka juga menjelaskan kalau tidak semua monster membenci manusia, dan sebaliknya beberapa dari anggota guild juga tidak terlalu menyukai manusia. So di sini intinya, mereka menyuruh Hei untuk melihat sendiri bagaimana kondisi di dalam guild mereka. Dan setelah itu mereka membebaskan Hei untuk memutuskan sendiri apakah mau tinggal di sana atau tidak. Di sini, setelah mengetahui kalau Wuxian mempunyai banyak teman ras monster, Hei seperti agak mempercayainya dan mereka jadi semakin dekat. Sesampainya di kota, Wuxian juga menjelaskan kalau ada juga ras monster yang hidup berdampingan dengan ras manusia. Namun mereka tetap harus menaati hukum yang berlaku di sana. Sampai di sini, mereka memutuskan naik kereta untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun begitu sampai di sana, ternyata anak buah dari Fengxi yang sudah standby di kota sudah memantau mereka dan tidak berselang lama. Mereka lalu menculik Hei dengan kekuatan teleportasi dan kabur menggunakan kereta dengan arah yang berlawanan. Di sini, walaupun Wuxian tertinggal jauh, namun dia tetap dengan mudah mengejar mereka. Sempat terjadi pertarungan singkat, namun karena level kekuatan Wuxian yang OP, mereka berdua dapat dengan mudah dikalahkan. Di sini juga diperlihatkan seorang gadis kecil yang berterima kasih kepada Hei karena telah menyelamatkannya. Dan hal itu seperti mengubah pola pikir Hei bahwa tidak semua manusia seburuk yang dia pikirkan. Lalu, gak lama setelah itu, ternyata rencana Fengxi dan kelompoknya tidak berhenti di situ. Di sini mereka telah menunggu dan dengan kekuatan yang dicurinya, dia meledakkan jalur kereta yang sedang melaju kencang untuk memecah fokus Wuxian. Dan dengan cara itu, Fengxi dan teman-temannya berhasil membawa Hei kembali. Lalu setelah itu, ketua guild dan bawahannya baru sampai di TKP. Dia memberitahukan Wuxian tentang update terbaru yang didapat, kalau ternyata Fengxi mempunyai kemampuan untuk mengambil kekuatan monster lain. Di sini Wuxian langsung menyadari kalau tujuan Fengxi yang sebenarnya adalah mengambil kekuatan domain milik Hei. So dia langsung bergegas mencarinya dan meminta para anggota guild untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Di sisi lain, Fengxi yang sudah bersama dengan Hei mulai mencoba mempengaruhi pikirannya dengan mengatakan kalau manusia adalah makhluk yang jahat dan lebih baik dimusnahkan. Fengxi berharap kalau Hei bisa mengerti sehingga dia tidak perlu secara paksa mengambil kekuatan domainnya. Namun karena di sini Hei sudah sedikit banyak paham tentang hubungan ras manusia dan ras monster, Fengxi akhirnya gagal meyakinkannya dan dia harus mengambil kekuatan domain dengan paksa. Sementara itu, di saat yang bersamaan, para monster dari guild telah berhasil melacak keberadaan Fengxi dan langsung memberitahukannya kepada Wuxian. Nggak pakai lama, dia langsung bergegas pergi ke sana. Namun begitu sampai di sana, lagi-lagi fokus Wuxian terbagi antara mengejar Fengxi dan menyelamatkan Hei. Di sini karena Wuxian lebih memilih untuk menyelamatkan Hei, Fengxi jadi punya waktu untuk memanggil domain yang sudah diserapnya tadi. Dan begitu Wuxian sampai, ternyata dia sudah terlambat karena perluasan domain sudah mulai berjalan.
Di saat yang bersamaan, semua anggota guild yang lain mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menangkap kelompok Fengxi, dan sebagian lain bertugas untuk mengevakuasi warga. 中央区张开，所有人去周边地点。安排继续跟进。怎么解决吧？快出来！我把剩下的全部。 Balik ke Wuxian, di sini dia mencoba menghentikan Fengxi yang sudah masuk ke dalam domain. Padahal tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam domain yang telah disegel. Ini terbukti saat Neza yang kekuatannya bukan bertipe spasial juga berusaha masuk ke dalam domain untuk membantu Wuxian. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa masuk ke sana. 哪吒大人，馆长，那怎么搞？连着几个小喽啰都。你真是烦死了！ Kembali ke dalam domain, karena semakin lama Fengxi semakin bisa menguasai domain tersebut. Di tengah pertarungan saat Wuxian mulai terpojok, tiba-tiba He tersadar dan berpindah ke sisi dalam dari domain. He yang sudah mengetahui sifat Fengxi yang sebenarnya, akhirnya memutuskan untuk membantu Wuxian melawannya. Di sini Wuxian memberitahu He kalau semua yang ada di dalam domain berada di bawah kendali He, karena sebenarnya itu adalah kekuatan miliknya yang dicuri. Dia hanya harus berusaha untuk mengendalikannya. Dan setelah beberapa kali percobaan, sedikit demi sedikit dia bisa mengendalikan domain miliknya. Dari sini mereka berdua lalu mengimbangi Fengxi dan akhirnya mengalahkannya, sekaligus menghilangkan domain yang diciptakannya. Lalu karena merasa sudah tidak ada harapan lagi untuknya, Fengxi lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dan berubah menjadi sebuah hutan di tengah kota dengan maksud untuk menciptakan rumah bagi para ras monster. Setelah keadaan kembali normal, Wuxian, He, dan eksekutor lainnya memutuskan untuk kembali ke guild. Sesampainya di sana, Wuxian berkata kalau dia akan menepati janjinya bahwa dia tidak akan memaksa He untuk tetap tinggal di sana. Wuxian juga mengatakan kalau mereka akan berpisah di sini karena dia harus melanjutkan perjalanannya. Berhubung dia berasal dari ras manusia, jadi para penghuni guild beberapa ada yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Itu juga yang membuatnya tidak mau berlama-lama tinggal di guild. 我会常来看你的。 Lalu He akhirnya memutuskan untuk mengakui Wuxian sebagai gurunya, dan dia bersedia mengikutinya kemanapun. Dan Wuxian yang selama ini tidak pernah mau mengambil murid, ternyata menerimanya dengan senang hati. Dan film pun berakhir.我想和你在一起。 Ternyata Harit juga punya skill domain kayak Pak Guru Gojo ya. Saya kirain cuma bisa lompat-lompat doang kayak hero feeder yang itu. Well, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya yang paling terasa adalah bahwa rumah bukanlah hanya bangunan tempat kita berteduh, melainkan seseorang yang nyaman sebagai tempat kita untuk kembali. Wah anjing. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga terhibur dengan film kali ini. Saya Pasifista beserta kru bedah rumah BTPN undur diri. Sampai ketemu lagi di bedah rumah selanjutnya. 我还得给兄弟们一个交代。